motor Revo yang lama ya, jadi suaranya kasar, menggelitik. Kita akan melakukan pembongkaran pada blockhead depannya. Kita akan buka bodinya dari filter, karbu, lalu membuka mesin bagian depan. Oke. Ini sengaja saya percepat supaya uh, langsung saja ke intinya saja gitu. Karena kalau tidak dipercepat itu waktunya sangat lama ya. Oke, kita melakukan pembongkaran menggunakan kunci T8 ya, kunci T10. Kunci sok sangat perlu digunakan pada saat pembongkaran mesin ya, karena kunci sok itu bagus, jadi meminimalisir keselekan pada baut dan mur ya, karena kunci sok itu yang berbentuk bulat ya, jadi diameternya bagus untuk membuka mur dan baut. Oke, kita lepas. Di rantai ketengnya menggunakan kunci T8 ya, lepas ya menggunakan kunci sok kop head depan. Dengan mata sok 10 ya, 10 mm. Ini untuk yang pemula ya, kalau untuk senior pasti udah paham. Nah, jangan lupa buka knalpot, step engine, lalu kabel businya ya. Oke, sudah turun engine block head depannya. Kita cek di rantai keteng ya. Oke, ya ada keoblakan atau kegoyangan pada rantai keteng. Jadi rantai keteng itu harus diganti ya. Jadi itu inti dari permasalahan suara menggelitik ya pada motor Revo lama ini. Tapi kita cek dulu juga pistonnya ya. Jadi sekalian jika memang semuanya harus diubah ya. Jadi biar uh, enak juga gitu. Jadi sekalian turun, jadi semuanya ganti jika memang ada yang perlu diganti. Oke, sambil bersihkan pada bawah mesin ya. Biasanya motor lama itu banyak kotoran ya. Apalagi motornya memang jarang perawatan. Kita sekaligus membersihkan semua ya. Nanti kita juga akan cek di bagian bak kopling ya. Nah ini penampakan dari piston motor Revo lama. Ternyata mungkin ada beberapa yang
baret, terus ring pistonnya sudah terlalu mepet ya, jadi tidak ada kompresi. Ketika ring piston mepet tidak akan ada kompresi. Lalu ini di boringan ada sedikit baret ya. Lalu ini di bagian klep ya, seal klep kotor ya. Nanti kita akan skir ulang untuk menaikkan performa mesin supaya lebih enteng lagi tarikannya. Oke, kita cek bagian uh, blockhead depan. Di sini ada latuk, rocker arm, lalu noken as. Ya, noken asnya masih bisa kepake lah. Ya, kita cek lagi noken asnya, lalu klepnya ya, klepnya masih bagus ya, nggak bengkok. Cuman nanti akan kita lakukan skir ulang agar performa mesin lebih bagus. Ya, ini nanti kita bersihkan. Ya, ini di ruang bakarnya sangat kotor ya. Ini yang nanti kita skir ya. Oke, kita bersihkan nanti. Ini akan sekaligus wajib ya, kalau misalnya kita udah turun mesin bagian head depan, nah wajib untuk mengganti seal klep ini ya. Ini harganya murah, cuman 10.000, supaya tidak menimbulkan kebocoran pada ruang bakar. Oke, kita buka bagian bak kopling karena minta dicek juga dari pemilik, katanya kurang greget pada saat pergantian gigi, lalu pada saat tanjakan dia tidak bertenaga ya, jadi tidak nyentak gitu. Nanti akan kita buat jengat-jengat ya, kita akan buat jengat-jengat. Oke, kita akan melakukan pembersihan dulu ya, pada mesin-mesin yang sudah diturunkan ya, partnya. Kita akan melakukan pembersihan menggunakan bensin dan kuas dan angin kompresor ya, agar hasilnya maksimal ya. Karena motor ini sepertinya sudah lama sekali tidak melakukan perawatan ya, makanya kita berusaha untuk memaksimalkan performa mesin. Jadi sangat disayangkan sekali jika sudah turun mesin tapi tidak ada melakukan pembersihan mesin ya. Jadi harus maksimal ya. Nanti kita pun akan skir labnya ya. Oke, ini kita semprot ya di bagian ya, kita sudah keluarkan bagian bak kopling ya. Nanti juga kita akan melakukan pergantian karena kita sudah cek, ternyata kampas koplingnya sudah tipis. Kita akan melakukan pembersihan dulu.
karet dampernya masih bagus ya di lonceng kampas gandanya ya, dampernya masih bagus, itu tidak perlu diganti ya. Jadi jika sulit untuk melakukan pergantian damper, silahkan simak video saya sebelumnya yang pergantian damper Honda Supra ya. Oke, kita akan melakukan pembersihan ya. Ini kita bersihkan ya bagian crankcase-nya, bagian mesin dalam ya, yang tadi saya bilang ketika kita melakukan pembongkaran itu wajib dibersihkan ya, agar kotoran-kotoran yang menempel pada mesin di sela-selanya akan terbuang, supaya oli bekerja dengan maksimal, tidak ada hambatan. Maka dari itu kita harus melakukan pembersihan ya, istilahnya kerjanya nggak nanggung lah gitu. Menggunakan pertalite ya, karena pertamax mahal sekarang, kita menggunakan pertalite aja untuk membersihkan komponen mesin bagian dalam ya. Oke, ini dia penampakan dari pada saat turunnya mesin. Nah, ini adalah komponennya. Kita sengaja tata rapi supaya tidak menyulitkan pada saat pemasangan ya. Kalau nggak ditata, sulit sekali untuk melakukan pemasangan ulang. Komponennya tidak acak-acakan ya, jadi gampang. Lalu ini saya sudah belikan part-part yang harus diganti ya. Ada keteng, ada packing ya, set. Oke, itu saja. Nanti kita lanjut ke part 2. Assalamualaikum.